VOA This Morning. Hello, good morning, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning edisi Jumat 18 Oktober 2024. Pendengar siaran ini dipancarkan dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC. Saya Leonard Triono dan kali ini saya didampingi oleh produser Bani Rahayu dan teknisi kami Kila Williams. Thank you Kila for being with us tonight. This morning actually, Indonesia time. Thank you again. Kami telah menyiapkan berbagai laporan terkini dan informasi menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya Israel pastikan pemimpin Hamas Yahya Sinwar tewas. Warga Gaza sebut tak akan hentikan perlawanan rakyat Palestina. ולתושבי עזה אני אומר, סינואר הרס לכם את החיים. Pakar katakan Kabinet Besar Prabowo berpotensi hambat pencapaian visi misinya. Memperlebar jalur kendali presiden terhadap para menteri, lalu juga semakin memperkuat ego sektoral. Pendengar siaran ini juga bisa disimak melalui streaming langsung maupun tunda di website kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Alright, kita segera awali dengan berita dunia pagi ini bersama Puspita Sariwati. Pendengar, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hari Kamis mengatakan pihaknya memperoleh informasi intelijen bahwa Rusia sedang bersiap mengerahkan 10.000 tentara Korea Utara dalam perang melawan Ukraina. Ia menyebutnya sebagai langkah pertama menuju perang dunia. Zelensky sebelumnya menuduh Korea Utara mengirim pasukan ke Rusia, namun ini pertama kalinya ia menyebutkan jumlah pastinya. Kami tahu sekitar 10.000 tentara Korea Utara yang mereka siapkan untuk berperang melawan kami. Tambahnya, ketika ia berbicara kepada wartawan di Brussels setelah pembicaraan dengan para pemimpin Uni Eropa. Para pejabat barat mengatakan mereka mengetahui laporan itu, namun menanggapinya dengan hati-hati. Seorang pejabat mengatakan Korea Utara sudah cukup lama menyediakan amunisi artileri dalam jumlah besar kepada Rusia untuk mendukung perang. Majelis Rendah Parlemen Rusia atau Duma hari Kamis dengan cepat memberikan persetujuan awal terhadap rancangan undang-undang atau RUU yang mengkriminalkan propaganda yang menyarankan orang untuk tidak mempunyai anak. RUU baru itu masih membutuhkan 2 kali lagi pembahasan di Duma dan persetujuan Majelis Tinggi sebelum dikirim ke Presiden Vladimir Putin untuk ditandatangani. RUU itu pada intinya mengkriminalisasi penyebaran informasi yang menganjurkan orang-orang untuk tidak mempunyai anak secara sukarela dan membuat tindakan itu dikenai denda hingga $50.000. Para pendukung kebijakan ini berpendapat argumen publik yang menentang memiliki anak adalah bagian dari upaya Barat untuk melemahkan Rusia dengan mendorong penurunan populasi. Putin dan para pejabat tinggi negara itu dalam beberapa tahun terakhir semakin gencar menyerukan upaya-upaya untuk menghormati apa yang disebut nilai-nilai tradisional. Ketika populasi Rusia menurun, Putin membuat pernyataan yang menganjurkan warga negara itu untuk memiliki keluarga besar dan tahun lalu mendesak kaum perempuan untuk memiliki hingga 8 anak. Kita ke Afghanistan. Taliban memerintahkan media di 3 provinsi di Afghanistan untuk berhenti menampilkan gambar-gambar makhluk hidup apapun. Ini sebuah langkah drastis yang secara luas dikecam oleh jurnalisme dan kelompok-kelompok kebebasan sipil.
Seorang pejabat Taliban mengatakan pekan ini bahwa media pemerintah di Provinsi Takhar, Kandahar dan Maidan Wardak diminta untuk berhenti memuat berbagai gambar makhluk hidup. Para ahli yang berbicara dengan VOA mengatakan Taliban juga bertemu dengan media setempat dan mengatakan aturan itu juga berlaku untuk berita-berita yang mereka liput. Perintah yang merupakan bagian dari undang-undang moralitas baru itu akan diterapkan di seluruh negeri, menurut Syaiful Islam Khyber, juru bicara Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan. Undang-undang itu berlaku untuk seluruh Afghanistan, katanya, kepada kantor berita Prancis AFP. Juru bicara Taliban menambahkan, Taliban meyakinkan masyarakat bahwa pengambilan gambar makhluk hidup itu melanggar hukum Islam. Tiongkok menjadi tuan rumah KTT Media Dunia ke-6 pekan ini di Urumqi, ibu kota Xinjiang di barat laut Tiongkok. Penyelenggara mengatakan lebih dari 500 peserta dari 208 organisasi media terkemuka berperan serta dalam acara itu yang diselenggarakan bersama oleh kantor berita Tiongkok Xinhua dan pemerintah daerah Xinjiang. KTT 3 hari yang berakhir hari Kamis berfokus pada kecerdasan buatan dan transformasi media. Media Tiongkok menyoroti potensi manfaat kerjasama AI dunia, namun dipilihnya Xinjiang sebagai tempat acara dikecam oleh para aktivis yang prihatin dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Tiongkok di wilayah itu. Pendengar, sekian berita dunia, saya Puspita Sariwati, VOA, Washington. Israel memastikan bahwa pemimpin Hamas Yahya Sinwar telah tewas terbunuh dalam serangannya di Gaza Selatan. Presiden Amerika Joe Biden menyebut kematian Sinwar hari yang baik bagi Israel, Amerika, dan dunia. Tapi warga Gaza mengatakan hal itu tak akan menghentikan perlawanan rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Rifan Dwiastono menyampaikan laporannya. אני ניצב בפניכם היום כדי לבשר לכם שיחיא סינואר חוסל. Israel mengonfirmasi bahwa pemimpin Hamas, Yahya Sinwar, yang merupakan dalang serangan 7 Oktober 2023 ke Israel, telah tewas terbunuh di Gaza. Dalam pernyataan pers hari Kamis, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, ולתושבי עזה אני אומר, סינואר הרס לכם את החיים. Kepada penduduk Gaza, saya katakan, Sinwar telah menghancurkan hidup Anda. Ia mengatakan bahwa ia adalah seekor singa, tapi kenyataannya ia bersembunyi di sebuah gua yang gelap dan ia terbunuh ketika melarikan diri dalam kepanikan dari tentara kami. Pemusnahannya merupakan tonggak penting dalam kemunduran pemerintahan Hamas yang jahat. Melalui pernyataan resmi tertulis, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan dengan bantuan intelijen Amerika, pasukan pertahanan Israel tanpa henti memburu para pemimpin Hamas, mengusir mereka dari tempat persembunyian, dan memaksa mereka melarikan diri. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Jake Sullivan, Yes, I think his removal from the battlefield does present an opportunity to find a way. Hilangnya Sinwar dari medan tempur memang memberikan kesempatan untuk menemukan jalan keluar yang dapat membawa pulang para sandera, mengakhiri perang, dan membawa kita ke skenario pasca perang. Sementara itu, belum ada tanggapan resmi dari Hamas, tapi sejumlah sumber di dalam kelompok tersebut mengatakan bahwa sejumlah indikasi menunjukkan bahwa Sinwar telah tewas dalam operasi militer Israel di daerah Tal El Sultan di Gaza Selatan. Para pengungsi Gaza di Khan Yunis menilai kematian Sinwar tidak akan menghasilkan gencatan senjata. Tabet Amur mengatakan, صحيح ربما يؤدي هذا الأمر إلى رفع رصيد نتنياهو السياسي لكنه لن Mungkin ini memang akan meningkatkan pengaruh politik Netanyahu, tapi ini tidak akan menghentikan rakyat Palestina untuk melanjutkan perlawanan mereka sampai hak mereka untuk menentukan nasib sendiri terwujud.
Sementara itu di Ashdod, Israel, warga terdengar bersorak-sorai dan bertepuk tangan setelah militer Israel mengonfirmasi kabar kematian Sinwar. Orang tua Omer Nutra, warga Israel Amerika yang masih ditawan Hamas di Gaza, pada Kamis meminta pemerintah Israel untuk melakukan segalanya yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan pembebasan para sandera usai kematian Sinwar. This is a critical, time-sensitive development. Ini adalah perkembangan yang kritis dan cepat berubah karena berkaitan dengan para sandera. Nyawa mereka kini dalam bahaya yang lebih besar dari sebelumnya. Kami menyerukan kepada pemerintah Israel dan Amerika untuk bertindak cepat dan melakukan apapun yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan dengan para penculik. Sebelumnya, militer Israel membenarkan kabar kematian Sinwar melalui unggahan di platform X. Kepolisian Israel memeriksa bukti gigi dan DNA untuk menentukan apakah Sinwar, target utama Israel, telah terbunuh. Rifan Dwi Astono, VOA Washington. Pendengar, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan kabinetnya akan besar. Menurutnya, kabinet yang besar diperlukan untuk membangun pemerintahan yang kuat. Sementara pakar menilai kabinet yang gemuk justru tidak efektif dan akan memperlambat pencapaian visi dan misi Prabowo. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyetujui penambahan 2 komisi dari 11 menjadi 13 dan pembentukan Badan Aspirasi pada Alat Kelengkapan Dewan atau AKD periode 2024-2029. Dengan demikian, AKD terdiri dari Komisi 1 hingga Komisi 13. Selain ke-13 komisi itu akan ada Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan dan Kerjasama Antar Parlemen, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Aspirasi Masyarakat dan Badan Kehormatan Dewan. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan penambahan 2 komisi dilakukan untuk memperkuat, mensinergi, dan menyelaraskan rencana penambahan kementerian dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurutnya DPR masih menunggu nomenklatur kabinet untuk mengumumkan mitra dari 13 komisi yang dibentuk. Kami masih menunggu pengumuman dari Presiden terpilih yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober yang akan datang untuk mengumumkan berapa kementerian dan kementerian apa saja. Dari sana baru kami akan mengetahui jumlah, kemudian sinergikan atau selaraskan dengan komisi-komisi yang ada di DPR. Politikus Partai Gerindra yang tidak mau disebutkan namanya menyatakan nomenklatur kementerian dalam kabinet Prabowo akan berjumlah 46 atau 48 dari sebelumnya yang hanya 34. Presiden terpilih Prabowo Subianto juga sempat menegaskan bahwa kabinetnya akan besar. Dia menuturkan dirinya juga perlu merangkul semua kalangan yang mewakili wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Charles Simabura mengatakan, negara yang besar tidak berarti jumlah kabinetnya harus gemuk. Tugas-tugas pemerintahan ungkapnya tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga di tingkat daerah. Charles menyebutkan beberapa konsekuensi dari kabinet gemuk. Memperlebar jalur kendali Presiden terhadap para menteri. Lalu juga semakin memperkuat ego sektoral. Kenapa? Karena selama ini kan dengan jumlah kementerian yang ada aja, ya belajar dari pemerintahannya Pak Jokowi, ego sektoral itu kan yang menjadi sesuatu yang sulit sekali untuk dihindarkan. Banyaknya menteri di kabinet tambahnya juga akan menyulitkan Presiden dalam berkoordinasi dan berkomunikasi. Dia mengatakan dengan semakin banyak kementerian, ada potensi munculnya regulasi yang berlebihan karena setiap menteri akan mengeluarkan peraturan masing-masing. Deputi Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia atau TII Wawan Suyatmiko menjelaskan penambahan sejumlah kementerian merupakan hal yang kontradiktif dengan tata kelola pemerintahan yang efektif. Wawan menilai secara politis penambahan jumlah kementerian lagi-lagi menunjukkan bagi-bagi kue kekuasaan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. Pendengar, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia melaporkan neraca perdagangan Indonesia pada September 2024 mengalami surplus 3,26 miliar dolar atau naik 0,48 miliar dolar secara bulanan. Meskipun surplus, dilaporkan juga neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok mengalami defisit yang cukup dalam. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta Selasa 15 Oktober mengungkapkan surplus pada September 2024 menjadikan neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus selama 53 bulan berturutan sejak Mei 2020. Surplus neraca perdagangan bulan September 2024 ini lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya, namun lebih rendah dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Menjelaskan kondisi surplus neraca perdagangan pada September 2024 ditopang oleh surplus pada komoditas non-migas yang mencapai 4,62 miliar dolar Amerika Serikat dan berasal dari bahan bakar mineral, lemak, dan minyak hewan nabati, serta besi baja. Namun, pada saat yang sama, komoditas migas Indonesia mencatatkan defisit sebesar 1,36 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam periode September 2024, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit terdalam dengan 3 negara mitra dagang. Amalia menjelaskan, negara-negara tersebut adalah Tiongkok yang defisitnya mencapai 0,63 miliar dolar Amerika Serikat, Australia 0,37 miliar dolar Amerika Serikat, dan Thailand 0,32 miliar dolar Amerika Serikat. Ekonom Core Indonesia, Yusuf Rendy menilai defisit neraca perdagangan dengan Tiongkok menandakan bahwa pelemahan ekonomi negeri tirai bambu tersebut telah berdampak pada Indonesia. Kalau kita perhatikan ada 2 faktor utama. Yang pertama tadi saya sebutkan terkait perubahan ya, switching ekonomi Cina, dan juga memang sudah ikut melambat. Mesin perekonomiannya, ekspornya sudah tidak sederas atau sebaik 5 atau 10 tahun yang lalu, dan di saat bersamaan faktor-faktor seperti perang dagang yang sudah terjadi, kemudian juga pandemi ya, itu juga harus ikutkan masuk dari faktor yang ikut melambatkan perekonomian Cina, sehingga ini juga yang akhirnya berdampak terhadap negara-negara emerging market seperti Indonesia. Yusuf menyarankan kepada pemerintahan baru kelak untuk memperluas atau melakukan diversifikasi pasar dan tidak terlalu bergantung pada pangsa pasar Tiongkok. Ia mengatakan masih banyak potensial pasar baru yang porsinya saat ini masih kecil terhadap ekspor Indonesia. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.